Punya gadget tapi jempol masih suka lost control. Punya kuota melimpah tapi masih suka kemakan sama berita sampah. Waduh, jangan sampai ya. Betul banget. Selamat datang di Sharing Sebelum Sharing. Tempatnya kita bongkar cara jadi netizen yang cerdas, bukan netizen yang lemes cemooh. Halo, aku Putri Chani Rama dan Aku Naila Hairushifa. Kita bakal seru-seruan bareng hari ini karena tema hari ini tuh daging banget. Pendidikan dan literasi digital di era medsos. hari ini kita kedatangan pembicara terbuka. Aku mau nanya dulu nih sama penonton di rumah. Siapa yang pernah nge-share info dari grup keluarga? Pas dicek ternyata hoax. Coba tulis di kolom komentar. Nah, karena Sobat Senior ngerasa ya, makanya biar gak gampang kemakan sama gimmick sosmed, kita butuh yang namanya literasi digital biar jempol kita nggak lebih cepat daripada otak kita. Betul banget kak. Nggak usah lama-lama lagi kali ya kak ya. Ya. Langsung kita sambut ini dia 3 teman kita yang bakal nemenin kita ngobrol hari ini. Halo kakak. Halo. Nah, sebelum kita masuk ke topik berat, kita kenalan dulu dari yang ujung sana biar penonton tahu kalian tim netizen yang mana. Halo, perkenalkan nama aku Chelsea. Aku tuh anak ilmu komunikasi. Aku tuh suka banget gregetan sama temen aku yang kadang tuh dapat info tuh sering gak jelas gitu. Jadi aku tertarik banget sama isu ini. Wah, anak ilkom nih. Pastinya kalau anak ilkom nih paling paham ya pola komunikasi netizen. Kalau sebelah kak Chelsea ini ada siapa nih? Halo, perkenalkan nama aku Vidya. Di sini aku mewakili kaum yang suka banget scrolling media sosial. Tapi bedanya aku suka banget merhatiin fenomena netizen dan nyari tahu soal tips keamanan digital biar kita gak gampang kena tipu. Wah, pengamat pergerakan netizen nih guys. Garis keras lah ya pastinya. Pas banget, terakhir ini ada siapa sih di ujung sana? Halo, aku Zaki. Jujur aku di sini mewakili netizen yang suka asal cari info nih. Tapi sekarang udah tobat dan lebih berhati-hati sih. Wah, mantap. Ada perwakilan netizen yang udah tobat ya. Tapi ngomong-ngomong soal hoax nih, kalian sendiri tuh pernah nggak sih benar-benar kemakan sama berita palsu atau cuma ngajak doang? Aku pernah sih, dulu waktu maba tuh aku sering banget nge-share info beasiswa. Taunya penipuan. Duh, manis banget ya. Niatnya sih baik ya padahal guys. Kalau Kak Nufida sendiri gimana nih? Aku pernah sih waktu itu kayak lewat suatu isu yang viral, kayak kasih hambar. Besoknya udah klarifikasi kalau itu cuma settingan buat konten doang. Kan zong banget ya kayak gitu. Nah, itu dia. Kadang konten sekarang tuh kayak sengaja buat mancing emosi kita gitu. Menurut kalian, kenapa sih masyarakat kita tuh gampang banget terpancing sama konten-konten kayak gitu? Ya itu tadi, karena konten hoax atau konten tidak itu didesain bikin emosi. Jadi itu orang lain itu keburu share sebelum pendidikannya itu jalan. Iya betul. Plus budaya males cek fakta. Kebanyakan orang-orang tuh langsung klik judul, langsung main nyebarin ke grup WhatsApp orang-orang tanpa ngeliat apa itu isinya. Bener banget Kak, aku setuju dong. Kadang kita baca judulnya doang tuh langsung ngegas di kolom komentar. Padahal kan bisa pakai HP, bukan berarti tuh kita bisa mencari informasi yang bijak gitu kan. Iya dong, beda jauh banget dong. Kalau main HP itu soal teknis, tapi kalau literasi digital itu soal gimana sih cara kita berpikir kritis sebelum kita memberi atau mengirimkan informasi. Begitu. Menarik nih, apalagi buat kita yang statusnya mahasiswa atau anak muda. Kak Chelsea, seberapa krusial sih literasi digital ini di kehidupan kampus? Oh penting banget dong, karena kita adalah generasi yang paling banyak banget konsumsi info digital. Nah kalau kita nggak pintar-pintar milah informasi secara bijak, ya kita bakal terombang-ambing sama berita atau informasi yang salah. Setuju sih Kak aku. Tapi masalahnya kan di medsos itu informasinya jutaan ya tiap-tiap. Kalau Kak Mufida nih, gimana cara gampang buat ngecek sebuah info itu valid atau enggak? Sebenarnya kuncinya itu jangan malas buat cross check. Cek sumbernya itu kredibel atau enggak.
Terus bandingin sama media lainnya. Kalau cuma muncul di satu akun doang, patut dicurigai sih. Nah, apalagi kalau ada kata-kata sebarkan demi keselamatan kita, makin curiga tuh. Tapi aku penasaran nih sama Kak Zaki. Titik balik apa sih yang bikin kamu akhirnya sadar dari sekedar share itu dari apa? Jadi waktu itu teman ngebilangin aku info yang aku share itu salah, jadinya malu sendiri. Tapi justru dari situ aku belajar untuk cek dulu sebelum sebar apa. Wah, untung ya diingetin. Tapi kasihan juga kalau nunggu malu baru diingetin. Berarti emang sistem pendidikan kita ini harusnya masuk ke sini nggak sih, teman-teman? Gimana menurut kalian? Oh, penting banget dong Kak. Harusnya kita tuh dari sekolah tuh diajarin buat berpikir kritis, mencari informasi, bukan cuma sekedar pakai teknologinya doang. Dampaknya kalau literasi digital kita masih rendah di lingkungan masyarakat, seremnya tuh emangnya sampai mana sih? Penipuan uang doang atau ada yang lebih parah? Wah, banyak banget nih, mulai dari penipuan online, masyarakat gampang terprovokasi oleh isu politik, sampai ke konflik horizontal gara-gara salah kita. Nah, aku mau nambahin dikit dari Kak Zaki. Sebenarnya yang paling serem dan lagi meramparnya sekarang itu cyberbullying dan doxing atau penyebaran data pribadi. Dimana sebelum netizen itu masih banyak yang literasi digitalnya masih rendah. Jadi gampang kemakan satu narasi oleh suatu pihak, langsung silaturahmi ke kolom komentar buat menghujat habis-habisan orang itu. Padahal belum tentu orang itu salah. Kan kasihan banget ya psikologisnya. Bener banget, aku setuju banget nih. Dampak psikologis itu yang kadang nggak ternilai harganya. Makanya esensi dari pendidikan literasi digital itu bukan cuma melindungi diri kita sendiri nih dari penipuan, tapi juga melindungi orang lain dari ketikan-ketikan kita sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal melindungi diri dan orang lain, kalau buat diterapkan di kehidupan sehari-hari, langkah kecil apa sih yang bisa kita lakuin mulai hari ini biar literasi digital kita makin naik? Nah, langkah paling simpel itu kita tuh kasih rem jempol dulu nih. Terus kita tuh kasih jeda 5 detik sebelum kita share. Lalu sebelum kita share, kita tanya dulu nih ke diri kita sendiri, apakah informasi itu sudah benar atau belum. Nah, kalau misal sudah benar, kita tanyain lagi ke diri kita sendiri, apakah informasi itu bermanfaat nggak untuk orang lain. Kalau misal enggak bermanfaat buat orang lain, ya udah informasi itu cukup stop aja di kita. Oke. Berarti rem jempol dan kasih jeda ya Kak ya. Ada tambahan lagi nggak nih? Selain cek fakta nih ya, kita juga harus jaga etika digital atau lingkungan web. Jangan gampang buat posting hal pribadi orang lain, karena jejak digital itu kejam banget dan susah banget hilang. Dan satu lagi, jangan pernah malas belajar teknologi atau fitur keamanan baru. Manfaatin sosial media untuk hal produktif seperti bikin portofolio baru, belajar skill baru. Jangan cuma cari hiburan aja atau membersih. Betul banget. Jadi intinya secanggih apapun algoritmanya, penuntut utamanya itu tetap ada di kesadaran kita untuk jadi pengguna kritis dan bertanggung jawab. Wah, gak berasa nih obrolan kita seru banget dan ngebuka mata banget ya. Makasih ya buat Kak Chelsea, Kak Sida, Kak Zaki udah bagi-bagi ilmu daging banget hari ini. Iya, sama-sama. Makasih juga ya. Seru banget. Seru banget. See you. Satu closing statement dari kita buat sobat netizen di rumah. Punya gadget pintar itu wajib, tapi jadi pengguna pintar itu pilihan. Jangan biarkan jempolmu merugikan dirimu sendiri atau merugikan orang lain. Betul, mulai hari ini sebelum kita klik tombol share, ingat selalu rumusnya, saring sebelum sharing. Cek dulu faktanya, baru sebar manfaatnya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton dan nontonin kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan info berfaedah lainnya dari kita. Aku Naila Herispa dan teman aku Nurjani Roma beserta seluruh kru dan narasumber yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di